Bab 426 Masalah Grup Kusuma. Awalnya aku mau menunggumu menikah dulu, baru memberikan villa ini kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Tapi, sekarang kamu boleh tinggal di villanya dulu. Ujar Valentino, kemudian menyerahkan kuncinya kepada Danu. Danu tercengang, dia menatap Valentino dengan mata berkaca-kaca. Banyak sekali yang ingin dikatakannya, tapi dia hanya bisa mengucapkan kata ke Valentino. Baiklah, untuk beberapa hari ini, aku juga tidak ada urusan lagi yang memerlukan bantuanmu. Rencana meteor juga boleh dikesampingkan sebentar. Lagi pula, semalam kita baru melakukan sebuah operasi besar. Agar tidak dicurigai orang, lebih baik kita jangan terlalu menonjol. Jadi untuk beberapa hari ini, kamu boleh santai-santai dulu. Temani ibumu berjalan-jalan di kota, pergi lihat tempat-tempat yang tidak ada di desa. Valentino menepuk-nepuk bahu Danu. Setelah itu, dia meninggalkan kantor. Setelah Valentino pergi, pria tangguh yang seperti baja itu barulah menangis. Selama ini, Danu sudah berjuang sendirian di luar, hidup susah dan bekerja keras, tapi dia tidak pernah meneteskan satu tetes air mata pun. Akan tetapi, hari ini dia tidak bisa menahan perasaannya sama sekali. Kak Valentino, saya tidak begitu berkemampuan, tapi kalau suatu hari Anda memerlukan saya bersedia untuk melakukan apapun bahkan mati demi Anda. Kalau saya pernah mengkhianati Anda, saya akan disambar petir. Sumpah Danu sambil menatap punggung Valentino yang menjauh. Pada pukul 3 sore, Valentino mengangkat panggilan dari Angel yang menyuruhnya untuk datang ke perusahaan. Kata Angel, perusahaan sedang dalam masalah. Sebagai presidir perusahaan, pada saat seperti ini, Valentino tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Namun, sekarang grup Kusuma sedang bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate dengan sangat baik. Bisa ada masalah apa? Valentino memikirkannya sambil menyuruh seseorang mengisi baterai motor roda 3-nya. Kemudian, dia langsung berjalan ke ruang rapat, tapi dia tidak merasa gugup sedikit pun. Meskipun sekarang Hendrik tidak bisa bertindak dengan leluasa maupun membantu Valentino karena Marco, Hendrik juga tidak boleh terlalu kentara membantu Angel. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki Valentino sekarang, dia juga bisa menyelesaikan banyak masalah sulit dengan mudah. Saat Valentino masuk ke ruang rapat, dia langsung merasa suasana di dalam ruang rapat sangat berat. Angel sedang duduk di kursi tengah, di kedua sisinya masing-masing duduk 5 pemegang saham. Sekarang Angel sangat berkuasa di perusahaan. Bahkan 10 pemegang saham yang ada di sini sangat menghormatinya. Bagaimanapun juga, mereka tidak yakin apakah Valentino memegang kelemahan mereka atau tidak. Melihat Valentino sudah tiba, Richard dan yang lainnya segera menyapa dengan serentak. Presidir! Valentino menganggukkan kepala, kemudian berjalan ke kursi presidir miliknya. Angel melirik Valentino sekilas, kemudian dia berkata dengan tegas. Presidir Valentino, kamu telat. Angel benar-benar pasrah dengan Valentino. Valentino sudah menduduki jabatan presidir selama beberapa hari, tapi Angel tidak pernah melihat batang hidungnya di perusahaan. Valentino sendiri bahkan tidak tahu di mana kantor presidirnya. Seorang pria parubaya berambut rapi segera berdiri lalu membantu Valentino dengan berkata, Presidir Valentino pasti sangat sibuk. Kalau terlambat 2 menit, kami masih bisa menunggunya. Kami bisa tunggu sampai. Pemegang saham lainnya juga menganggukkan kepala mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Dalam hati, Valentino merasa ini konyol sekali. Waktu itu pria parubaya berambut rapi itu adalah pendukung besar Bobby. Akhirnya, setelah Valentino mengusir 2 pemegang saham hanya dengan beberapa patah kata, pria parubaya itu pun menjadi takut dan langsung patuh kepada Valentino. Namun, pengaruhnya terhadap perusahaan juga tidak besar, jadi Valentino malas menanganinya. Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Di hadapan para pemegang saham, pesona Valentino jauh lebih tinggi daripada Angel yang merupakan CEO perusahaan. Setelah Valentino duduk di kursinya, dia bertanya, ada masalah apa? Angel menjawab dengan serius. Karena Presidir Valentino sudah tiba, mari kita lanjutkan rapat. Dalam satu malam, ada 12 perusahaan yang batal bekerja sama dengan kita. Mereka juga menarik kembali uang muka mereka. Apa alasannya? 10 pemegang saham itu terdiam. Mereka tidak menyangka 12 perusahaan ini akan menggila lalu berhenti bekerja sama dengan keluarga Kusuma. Tidak hanya itu, ke-12 perusahaan itu bahkan mulai bekerja sama. Selama grup Kusuma berani meminta denda pelanggaran kontrak dari perusahaan manapun, mereka juga akan mencari pelanggaran yang dibuat keluarga Kusuma. Saat itu tiba, mereka akan mengeluarkan sebuah produk berkualitas rendah lalu mengatakan bahwa keluarga Kusuma lah yang menyediakannya. Hal ini akan menjadi tidak jelas. 12 perusahaan. Valentino mengerutkan alisnya. Sepertinya ini bukan masalah sederhana seperti masalah kontrak. Jelas sekali kalau mereka sudah mempersiapkan ini dari jauh hari. Benar, 12 perusahaan. Padahal selama ini kerja sama kita dengan mereka baik-baik saja. Selain itu, aku tahu kalau di antara mereka semua tidak ada hubungan apapun. Mereka tidak di bawah satu perusahaan yang sama. Ujar Angel sambil mengernyit. Valentino berdeham, kemudian berkata, meskipun kita pernah mendapatkan keuntungan karena bekerja sama dengan 12 perusahaan kecil itu, kita juga sudah mendapatkan keuntungannya. Terlebih lagi, mereka lebih memerlukan kerja sama ini daripada kita. Jadi, sekarang mereka pasti telah menerima arahan entah dari siapa. Aku rasa mereka telah menyinggung seseorang. Setelah mendengar analisis Valentino, 10 pemegang saham itu dan Angel mengangguk-angguk kepala mereka.
Jelas-jelas perusahaan-perusahaan kecil itu sangat memerlukan kerjasama ini dengan grup Kusuma, tapi malah mereka yang memutuskan kontrak. Pasti ada seseorang yang menekan mereka. Dunia bisnis sama seperti medan perang. Orang yang bekerja di industri yang sama denganmu adalah musuhmu. Hal seperti ada orang yang iri padamu atau kamu menyinggung seseorang juga tidak bisa dihindari. Kata Angel sambil mengangguk. Maka itu, kita tidak perlu merasa dilema akan masalah ini. Kalau tidak mau bekerja sama, ya, lupakan saja mereka. Tidak apa-apa. Ujar Valentino sambil mengibas-ngibas tangannya. Presdir Valentino, dengan berhentinya kerjasama ini, kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan lagi, tapi produk sebelumnya yang sudah disepakati akan menjadi menumpuk. Kalau begitu, untuk sementara kita tidak bisa membayar pemasok bahan dasar. Selain itu, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan pihak ketiga kita juga sedang menunggak. Nominalnya pun tidak kecil. Selama Richard berbicara, Angel dan lainnya mengangguk sambil menghela napas. Hal yang paling mereka khawatirkan adalah kalau yang di atas mereka tidak memberikan uang, maka yang di bawah pasti akan mengejar mereka. Grup Kusuma yang berada di tengah pasti akan kesulitan. Banyak rantai modal perusahaan besar berhenti karena masalah seperti ini sehingga mereka terpaksa mengambil tindakan darurat. Pada akhirnya, sudah termasuk lumayan kalau kamu bisa mempertahankan perusahaanmu. Tapi kamu pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lebih banyak perusahaan yang langsung mengumumkan kebangkrutan karena perputaran modal mereka tidak berjalan. Valentino juga sudah mengerti kalau hal darurat yang perlu mereka selesaikan dulu adalah masalah rantai modal mereka. Dia perlu menyelidiki lebih dalam untuk mencari tahu siapa dalangnya. Berikan aku daftar nama ke-12 perusahaan itu, ucap Valentino, kemudian Richard segera menyerahkan selembar kertas A4 kepadanya. Valentino melihat sekilas, kemudian menyimpan daftar nama ini ke dalam sakunya. Dia harus menyelidiki untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang mau menyerang grup Kusuma. Setelah Valentino menyimpan daftar nama tersebut, dia bertanya, kira-kira berapa banyak modal tidak tetap yang dibutuhkan perusahaan? Tadi saya sudah meminta Departemen Keuangan untuk menghitungnya sebentar. Untuk melawan ke-12 perusahaan itu, perusahaan setidaknya memerlukan modal tidak tetap sebanyak nominal ini baru bisa berjalan. Pria parubaya berambut rapi itu mengacungkan jari telunjuk dan tengahnya. Baru 2 miliar. Tidak masalah, aku bisa menyelesaikan masalah itu. Jawab Valentino dengan sangat santai. Bab 427 aku akan pergi menarik uang. Presdir. Pria parubaya berambut rapi itu terlihat sedikit canggung. Dia berbisik dengan keras. Nominalnya 20 miliar tunai. Selain itu, ini baru perkiraan awal. Kedepannya perusahaan mungkin memerlukan lebih banyak lagi. Angel dan lainnya terkesiap. Namun, bagi keluarga Kusuma, nominal ini tidak termasuk besar. Grup Kusuma sudah berkembang sangat lama. Kalau semua bisnis mereka ditambahkan, mereka pasti memiliki aset sebesar 100 miliar ke atas. Namun, kini yang mereka butuhkan adalah modal tak tetap. Hal ini pun menjadi sangat sulit. Meskipun keluarga Kusuma memiliki kekayaan bersih sebesar 100 miliar ke atas, itu bukan berarti mereka bisa menanamkan modal tak tetap sebesar 100 miliar ke atas, kecuali grup Kusuma menjual perusahaan mereka. Akan tetapi, apakah itu mungkin? Kalau begitu, tamatlah riwayat grup Kusuma. Dalam sekejap, satu ruangan menjadi hening. Angel mengangkat alisnya lalu bertanya, apakah bagi yang bekerja sama dengan perusahaan kita bisa meminjamkan dana? Tidak bisa. Aku sudah bertanya pada 3 ban. Akhir-akhir ini mereka kekurangan dana. Jawab Richard lalu menghela napas. Semua orang terdiam lagi. Bahkan ban pun tidak bisa meminjamkan mereka dana. Bagaimana mereka bisa menutupi kekurangan dana mereka yang sebesar 20 miliar? Akan tetapi pada saat ini, Valentino berkata lagi. 20 miliar saja. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Nada bicaranya tetap terkesan santai. Semua orang secara serentak menatap Valentino. Tadi dia mengatakan kalau 2 miliar itu kecil. Sekarang begitu juga dengan 20 miliar. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang berpikir sepertinya Valentino sedang mabuk. Bahkan Richard yang duduk dekat dengan Valentino masih bisa mencium bau alkohol dari tubuh Richard. Bagaimanapun juga, semalam dia dan Angel juga minum lumayan banyak. Valentino, cukup. Nominal ini tidak kecil. Meski kamu menjual vilamu, kamu juga tidak bisa menutup lubang ini. Lagi pula, kamu juga belum melunasi vilamu. Angel merasa kepalanya agak sakit, dia pun memijat-mijat pelipisnya. Aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini. Ucap Valentino dengan serius. Aku tahu kamu mengenal Ari, tapi perusahaan Ari pasti juga tidak mempunyai uang tunai sebesar 20 miliar. Evaluasi nilai aset perusahaan dilakukan secara keseluruhan. Semua harta lancar dan harta tetap termasuk dalam evaluasi tersebut. Kamu tidak bisa menarik uang sebanyak jumlah nilaimu. Angel menghela napas. Richard dan lainnya terkesiap, Valentino ternyata mengenal Ari dari Black Tiger Security. Ari adalah seorang tokoh besar di kota Neo. Pantas saja Valentino tampak sangat percaya diri. Dia benar-benar hebat karena dia bisa mengenal Ari. Aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini. Gumam Valentino lagi. Baiklah, baiklah. Aku percaya padamu kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Angel merasa jengkel. Dia mengibaskan tangannya sambil berkata. Bubar. Masing-masing pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Richard dan lainnya saling bertatapan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, mereka segera berdiri lalu berjalan keluar dari ruang rapat.
Walaupun mereka tahu kalau masalah ini sangat sulit, mereka tetap harus melakukannya. Karena Angel telah mengambil alih perusahaan, masalah besar kali ini lebih merupakan sebuah ujian bagi 10 pemegang saham ini. Kalau Angel tidak menangani masalah ini dengan baik, maka Bobby pasti akan mengambil kesempatan ini dan bertindak. Melihat semua orang berdiri, Valentino juga ikut berdiri lalu berjalan menuju ke pintu. Kamu mau kemana? Angel menatap Valentino sambil mengerutkan keningnya. Pergi tarik uang. Jawab Valentino dengan angkuh. Tarik uang apaan? Bisakah kamu bekerja baik-baik di perusahaan? Kemarin nenek menelponku, katanya dia bisa tidak ikut campur dalam keputusanku, tapi kamu tidak memiliki kontribusi apa-apa kepada perusahaan. Kamu tidak boleh terus seperti ini, kata Angel sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, kali ini aku akan berkontribusi kepada perusahaan. Tentu saja, semua yang kulakukan adalah untuk istriku, tidak ada hubungannya dengan keluarga Kusuma. Valentino mengusap-usap kartu ATM yang ada di kantongnya. Setelah itu, dia membalikkan badan dan keluar. Angel menyandarkan kepalanya di atas kedua lipatan tangannya yang berada di atas meja. Dia memegang kepalanya dengan telapak tangannya, lalu menghela napas dengan tak berdaya. Sekarang Nyonya Besar Kusuma, termasuk Bobby dan semua anggota keluarga Kusuma sedang menunggu apa yang akan terjadi pada perusahaan setelah Angel yang mengambil alih. Kalau Angel tidak bisa melewati krisis kali ini, sepertinya mereka akan menertawakan Angel. Ketika membayangkan dirinya diolok-olok oleh seluruh anggota keluarga Kusuma, Angel merasa sangat gugup. Saat dia baru membayangkan itu, ponselnya berdering. Angel melirik ponselnya sekilas, kemudian jantungnya pun berdebar. Panjang umur sekali. Sepertinya Nyonya Besar Kusuma telah mengetahui tentang masalah perusahaan. Angel meraih ponselnya. Setelah dia menunggu selama 10 detik, dia menghela napas lalu mengangkat panggilan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu hindari. Setelah Valentino berjalan keluar dari ruang rapat, dia langsung meninggalkan perusahaan dengan sepeda listriknya. Hanya uang tunai sebesar 20 miliar saja, Angel malah merasa khawatir sampai seperti ini. Valentino merasa itu agak lucu. Setelah Valentino menatap motor listrik roda 3-nya, dia yang awalnya ingin ke atas untuk meminta kunci mobil dari Angel pun berhenti. Dia akan pergi menarik uang tunai sebanyak 20 miliar, jadi sepertinya bagasi mobil sedikit kecil untuk memuat uang sebanyak itu. Sedangkan bagian belakang motor roda 3 ini lebih cocok. Sepertinya aku perlu meminjam motor roda 3 ini untuk sehari lagi. Gumam Valentino, kemudian dia menyalakan mesin motor roda 3. Melihat Valentino naik motor roda 3-nya dengan santai, para karyawan perusahaan pun tercengang. Trik apa lagi yang dilakukan Valentino? Awalnya, dia membawa motor, kemudian mobil BMW, lalu Bentley Malsen dan akhirnya Rolls-Royce Phantom. Kini, dia malah telah mengganti kendaraannya jadi motor roda 3. Akan tetapi, sekarang semua orang tidak berani mengejek Valentino lagi. Mereka hanya berpikir dalam hati, tapi tidak berani bersuara. Di Banyo, Valentino yang mengendarai motor roda 3-nya tidak begitu menarik perhatian orang lain. Hanya saja, dua satpam yang sedang berdiri di dalam bangunan menatap Valentino dengan was-was. Mereka tidak menghentikan Valentino, tapi mata mereka terus tertuju pada Valentino. Valentino mengusap-usap hidungnya, dia tidak memedulikan mereka sama sekali. Dia hendak berjalan ke meja layanan pelanggan untuk mencari penanggung jawab mereka. Kalau tidak, karyawan biasa mungkin tidak bisa menangani pesanannya. Hari ini bank ramai sekali, semua orang sedang mengantri dan menunggu. Ada apa denganmu, Dek? Sudah kubilang untuk menarik uang pensiun bukan di sini. Bisakah nenek jangan menghabiskan waktu orang di sini? Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita yang terkesan jengkel. Banyak orang yang menoleh ke arah suara wanita itu, begitu juga dengan Valentino. Dia pun mengerutkan keningnya. Nona, aku benar-benar tidak tahu di mana menarik uangnya. Ada seorang nenek yang berusia 70 tahun sedang berdiri gemetaran di depan meja. Pada saat ini, wanita yang berambut gelombang dan berpakaian atasan merah sedang menatap nenek itu sambil mengangkat alisnya. Kalau tidak tahu, ya pergi tanya, Nek. Nenek malah membuang-buang waktuku. Apa kamu tahu berapa juta yang bisa kudapatkan dalam 1 menit? Kata wanita itu sambil mengayun-ayunkan kunci mobil Porsche-nya. Nenek itu yang mengantri dulu. Padahal dia baru menunggu 2 menit, tapi sudah tidak sabar. Benar-benar. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Siapa yang tidak memiliki orang tua? Pelanggan bank lainnya pun merasa kesal melihat kelakuan wanita itu. Bab 428 Apa kamu pantas? Wanita berpakaian terusan merah itu menoleh lalu menegur. Ini bukan urusan kalian, jadi tidak usah banyak omong kosong. Apa kalian tahu aku ini siapa? Siapa kamu? Apa saat kamu makan di restoran, kamu tidak perlu membayar? Apa saat kamu menerobos lampu merah, kamu tidak didenda? Atau apakah ayahmu adalah Presiden Obama? Valentino mengerutkan alisnya sambil menatap wanita itu dengan datar. Bagus! Ucapan Valentino langsung membuat semua orang bersorak-sorai. Kepo sekali? Di kota Neo, meskipun aku sembarangan mengendarai mobil, aku tidak akan didenda. Silakan pergi cari tahu sana. Ujar wanita itu dengan sombong. Iya, aku kepo. Kenapa? Keberatan. Kata Valentino sambil berjalan menghampiri wanita dan nenek itu. Valentino langsung berhenti di hadapan nenek itu. Nek, ada tempat khusus yang untuk menarik uang pensiun. Untuk tempatnya, nenek perlu bertanya pada admin di area nenek, cari panitia kediaman nenek.
Nenek itu berkata, "Terima kasih, ya, nak." Valentino tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, yang menunjukkan sama-sama. Setelah nenek itu pergi, Valentino berjalan ke meja layanan pelanggan lagi. Pada saat ini, wanita berpakaian terusan merah itu sudah tidak keberatan membuang-buang waktu lagi. Dia memanggil Valentino. "Berhenti!" Valentino membalikkan badannya sambil mengernyit. Wanita itu berjalan menghampiri Valentino dengan ekspresi garang. Lalu, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Valentino. Plak! Valentino mengulurkan tangannya untuk menangkap pergelangan tangan wanita itu. Dia menatap wanita itu dengan datar. "Aku bukan ayahmu, jadi aku tidak akan memanjakanmu. Kalau kamu mencoba ini sekali lagi, jangan salahkan aku memukul wanita." Setelah Valentino selesai berbicara, wanita itu malah semakin marah. Dia mengangkat tangannya yang satu lagi lalu mengayunkannya dengan kuat ke arah muka Valentino. Plak! Suara yang nyaring itu langsung menarik perhatian seluruh orang yang berada di dalam ban. Ketika semua orang menyadari kalau orang yang tertampar ternyata wanita itu, mereka terkejut. Wanita itu telah ditampar oleh Valentino sampai dia terhuyung-huyung ke belakang. "Aku tidak suka memukul wanita, tapi kalau kamu tidak mau bersikap seperti manusia, aku juga tidak akan memanjakanmu." Dahi Valentino berkerut, kemudian dia membalikkan badannya. Wanita ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, dia tidak mungkin sesombong ini. Hanya karena perselisihan kecil, dia malah mau menampar orang. Arogan sekali. Namun, wanita ini telah bersikap sombong pada orang yang salah. Wanita itu sudah sadar, jadi dia langsung membentak Valentino. "Aku akan menghabisimu. Dengar tidak? Aku akan menghabisimu. Satpam, tangkap dia." Dua satpam itu segera tersadar dari keterkejutan mereka, kemudian buru-buru berjalan menghampiri wanita itu. "Kak Delphi, apa yang telah terjadi?" tanya salah satu satpam. "Apa kalian tidak melihat kalau tadi dia menamparku? Aku telah dipukul di bawah pengawasan kalian, jadi kalian harus mengadilinya untukku. Kalau tidak, aku akan menyuruh suamiku menarik keluar semua uang kalian yang ada di bank." Teriak wanita itu dengan murka. Kedua satpam itu pun tercengang, lalu mereka menoleh ke Valentino. "Ada apa? Kak Delphi, apa yang telah terjadi?" Pada saat ini, si manajer akun bank juga telah berjalan menuju ke wanita itu. Kedua satpam itu segera menceritakan apa yang telah terjadi kepada manajer akun itu. Ketika mendengar cerita kedua satpam itu, manajer akun itu terus mengerutkan alisnya. Lalu, dia menatap Valentino dengan tajam dan berkata, "Tuan, hanya karena perselisihan kecil, Tuan malah menampar orang. Apakah Tuan tidak merasa ini keterlaluan?" Valentino dapat melihat dengan jelas bahwa manajer akun ini berpihak pada wanita itu. Maka itu, Valentino malas memberikan penjelasan. Dia hanya tertawa sinis, kemudian tidak melihat manajer akun itu lagi. "Jelas-jelas wanita itu yang mau memukul orang dulu, jadi pemuda itu hanya membela diri. Apakah kamu berharap orang hanya berdiam diri dan membiarkannya memukul orang? Telepon 112. Biarkan mereka yang menilai masalah ini." Semua pelanggan yang berada di dalam tamu naik darah, mereka pun membela Valentino. Jelas-jelas wanita itu yang salah, mana mungkin dia akan melaporkan ini kepada 112. Kamu hanya seorang pecundang yang membawa motor roda 3. Hari ini aku mau melihat seberapa sabar kamu. Kalau kamu bisa keluar dari bank ini, aku akan berlutut padamu," kata wanita itu dengan menunjuk-nunjuk Valentino sambil memegang pipinya. Manajer akun itu juga mengambil satu langkah maju, lalu dia berkata dengan berwibawa, "Tuan, tolong jelaskan masalah ini kepada pelanggan VIP kami. Apakah orang yang membawa motor roda 3 bukan termasuk pelanggan?" tanya Valentino dengan datar. "Pelanggan apaan kamu? Suamiku menabung uang sebesar 20 miliar di sini. Kamu tidak bisa membayangkan bunga yang setiap hari didapatkannya. Melihatmu membawa motor roda 3, apakah kamu tahu berapa banyak 20 miliar? Wanita itu menunjuk Valentino, kemudian tertawa sinis. Valentino menggosok-gosok hidungnya. 20 miliar. Mungkin itu sebagian kecil dari uang di tabungannya. Namun, Valentino benar-benar malas untuk banyak berbicara dengan wanita ini. Jadi, dia langsung berjalan ke arah meja layanan pelanggan. "Tuan, tunggu. Untuk masalah ini, Tuan harus memberikan penjelasan kepada Kak Delphi dan kami." Manajer akun itu mengira Valentino hendak pergi, jadi dia langsung memblokir jalan Valentino. Semua orang bisa melihat bahwa manajer akun itu pilih kasih terhadap wanita itu. Kamera CCTV bank merekam dengan jelas bahwa jelas-jelas wanita itulah yang bertindak dulu. Akan tetapi, tanpa menanyakan apapun, manajer akun itu mau langsung menindas Valentino. Hal ini tentu saja karena wanita itu menabung uang sebesar 20 miliar di bank tempat kerjanya. Maka itu, Valentino diperlakukan seperti ini. "Penjelasan? Apakah karena dia kaya, jadi dia boleh bertindak semena-mena?" tanya Valentino sambil mengernyit. Dalam hati, manajer akun itu tertawa sinis, tentu saja. Bank bisa bertahan berkat pelanggan-pelanggan besar seperti Kak Delphi. Mana mungkin bank bertahan dengan mengandalkan pecundang sepertimu yang membawa motor roda 3. Akan tetapi, tentu saja dia tidak bisa melontarkan kata-kata ini. Dia hanya menatap Valentino sambil tersenyum sinis. "Kalau begitu, panggil presiden bank kalian. Kamu tidak pantas mendengar penjelasanku," kata Valentino dengan datar. Manajer akun itu memanyunkan bibirnya sedikit. "Presiden bank, kami sangat sibuk." Wajah wanita itu terlihat semakin masam. Dengan statusnya,
Dia sendiri saja tidak pantas untuk dilayani oleh Presiden Ban secara pribadi. Valentino mengira dia itu siapa? Kamu kira kamu siapa? Kamu bahkan mau mencari Presiden Ban? Wanita itu tertawa sinis. Pelak! Tanpa mengatakan apa-apa, Valentino langsung mengeluarkan sesuatu dari sakunya lalu dilemparkannya ke meja. Dengan ini, apakah aku sudah pantas untuk bertemu dengan Presiden Ban kalian? Tanya Valentino sambil menunjuk kartunya yang di atas meja. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada benda yang ada di atas meja. Benda yang dilemparkan Valentino adalah sebuah kartu ATM yang berwarna hitam pekat. Warna hitam ini tidak biasa, ia sedikit mengilat. Ia terlihat seperti dilapisi embun beku, tapi tekstur tersebut berkelap-kelip. Tekstur benda itu seperti di antara batu obsidian dan embun yang beku. Kartu ATM tersebut memiliki bingkai emas dan terlihat sangat luar biasa. Di bagian tengah kartu terdapat gambar, sedangkan di kedua sisinya terdapat beberapa angka dan tulisan dalam bahasa Inggris. Poin terpentingnya adalah, di bagian tengah gambar tersebut terlekat sebuah permata yang berkelap-kelip. Ini? Semua orang tercengang. Sepertinya kartu ini adalah sebuah kartu ATM yang sangat luar biasa. Akan tetapi, mereka tercengang karena mereka tidak mengerti kartu apa ini. Aku kira kamu akan mengeluarkan kartu platinum yang berbintang 5. Apa-apaan ini? Wanita itu tertawa sinis. Manajer akun itu juga mengerit, dia menoleh dan bertanya pada Valentino. Tuan, apa yang ingin Tuan katakan dengan mengeluarkan benda ini? Pada saat ini, sepuluhan pelanggan yang ada di dalam ban juga bingung. Awalnya, mereka mengira Valentino akan mengeluarkan sebuah kartu ATM tingkat tinggi yang dapat mewakili identitasnya. Sekarang, bahkan manajer akun itu tidak mengenali benda itu. Jadi, benda itu seharusnya bukan benda yang berkaitan dengan ban, kan? Bab 429 kartu platinum hitam. Bahkan bukan termasuk kartu ban. Kamu tidak mengenal kartu ban jenis ini, kan? Valentino menyodorkan kartu ban ke hadapan manajer akun sembari bertanya dengan nada bercanda. Aku bisa memberitahumu dengan yakin, ini pasti bukan kartu ban. Kelihatan mewah, tapi pasti hanya kartu VIP toko. Manajer klien bahkan enggan melihatnya. Valentino berkata dengan nada datar sembari menyentuh hidungnya. Kamu tidak mengenalnya, itu artinya kamu belum mencapai level itu, jadi tolong panggilkan penanggung jawab kalian sekarang juga. Sudah kubilang penanggung jawab kami sangat sibuk, dia tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Ujar manajer akun sembari mengernyit. Evan, tangkap dia sekarang juga. Kalian tangkap dia, aku akan menyuruh orang untuk membawanya pergi. Hari ini, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Perintah wanita berbaju merah dengan arogan. Baik, Kak Delphi. Manajer akun melambaikan tangannya, kemudian datanglah dua orang satpam. Asal bisa menangkap Valentino lalu menyerahkannya kepada Kak Delphi, maka Kak Delphi punya berbagai cara untuk menghadapi Valentino. Evan, apakah kamu sudah siap menangani kontrak pinjaman Pak Zulmanto waktu itu? Tanya seorang pria parubaya ketika berjalan keluar dari belakang. Manajer akun membalikkan badan lalu menjawab. Sudah selesai, kuletakkan di lemari nomor kedua. Begitu manajer akun membalikkan badan, tampaklah Valentino yang memegang kartu ban berwarna hitam yang tengah berdiri di belakangnya. Pria parubaya itu mengangguk. Dia melirik sejenak, lalu membalikkan badannya dan hendak pergi. Namun, baru saja membalikkan badan, pria parubaya seketika berhenti melangkah. Barusan di dalam benaknya terlintas sesuatu. Wush! Pria parubaya dengan cepat membalikkan badannya kembali. Dia melihat ke arah kartu ban yang dipegang oleh Valentino dengan mata terbuka lebar. Detik berikutnya, pria parubaya mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan mendekat. Pak, di sini ada sedikit masalah. Ada orang yang bertengkar dengan klien kita, Kak Delphi. Aku sedang menyelesaikannya. Manajer akun segera menjelaskan. Namun, pria parubaya seolah-olah tak mendengarnya. Dia mendorong manajer akun dan langsung berjalan ke hadapan Valentino. Kartu ini. Pria tersebut melihat kartu di tangan Valentino dari dekat dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Sabrian Zulmanto menggosokkan tangannya dengan gembira, lalu bertanya dengan suara pelan. Pak, bolehkah aku melihat kartu ini? Begitu mendengar perkataan Sabrian, manajer akun, Kak Delphi dan orang-orang di sekitar tampak bingung. Apa-apaan ini? Bukankah manajer akun dengan yakin mengatakan bahwa kartu Valentino ini bukan kartu ban? Kenapa Sabrian begitu semangat ketika melihat kartu ban ini? Sepertinya kamu mengenal kartu ini. Ujar Valentino dengan nada bercanda sembari menyodorkan kartu kepada Sabrian. Sabrian menerimanya dengan kedua tangan, lalu mengamatinya dengan teliti. Sebenarnya ketika menerima kartu ban ini, Sabrian sudah mengetahui makna dari kartu ini. Kartu platinum hitam edisi terbatas di seluruh dunia. Berat kartunya tidak dapat ditiru, teksturnya lebih bagus dari kartu ban biasa dan beratnya pas. Manajer akun mungkin tidak pernah melihat benda seperti ini, tetapi Sabrian adalah penanggung jawab utama di sini, tentu saja dia mengenal kartu ini. Sabrian melakukan pemeriksaan anti pemalsuan secara sederhana dengan mengandalkan pengetahuannya yang terbatas. Siapa nama Bapak? Sesaat setelah itu, Sabrian menatap Valentino dengan penuh rasa hormat. Valentino. Jawab Valentino dengan nada datar. Baik, Tuan Valentino. Di kantorku ada kopi luwak terbaik. Bagaimana kalau Tuan Valentino datang ke kantorku untuk mencobanya? Sabrian mengundang Valentino dengan ramah. Begitu Sabrian selesai berbicara,
semua orang tampak tercengang. Sabrian punya status yang lumayan tinggi, dia bahkan tidak bersikap ramah terhadap klien penting seperti Kak Delphi. Namun, begitu bertemu Valentino, dia malah mengundang Valentino ke kantornya. Orang yang paling terkejut adalah manajer akun. Dia tahu jelas seperti apa sikap Sabrian dan dia juga tahu kalau Sabrian sangat suka minum kopi. Dia bahkan bersedia memberikan lebih banyak pinjaman kepada klien, tetapi tidak bersedia membagikan kopi terbagusnya kepada mereka. Namun, menghadapi Valentino, lebih tepatnya Valentino yang memegang kartu bank warna hitam ini, Sabrian malah bersikap hormat dan sopan. Berpikir sampai sini, semua orang serentak melihat ke arah kartu bank itu. Tampaknya kartu ini bukan kartu biasa. Tidak perlu minum kopi lagi, aku datang mengambil uang, ada keperluan mendesak. Ujar Valentino dengan nada datar. Tidak masalah, Tuan Valentino, Anda butuh berapa? Sabrian langsung menyetujuinya. Sikap karyawan bank kalian terhadapku tidak terlalu baik, aku ingin mengambilnya semua. Ujar Valentino. Begitu mendengarnya, Sabrian sontak merasa kaget. Segera setelah itu, dia langsung berkata dengan muka masam. Tuan Valentino, jangan bertindak gegabah, aku pasti akan menyelesaikan masalah hari ini hingga Bapak puas. Gila. Kartu ini adalah kartu platinum hitam yang berlaku di seluruh dunia. Sabrian tidak tahu ada berapa banyak uang di dalamnya, tetapi pasti tidak dapat dibayangkan. Kalau Valentino ingin mengambil keluar semuanya, meski mengorek semua uang di dalam ban, mereka juga tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, kartu platinum hitam edisi terbatas di seluruh dunia ini adalah kartu VIP yang berlaku di seluruh dunia. Nasabah bisa mengambil uang di bank manapun dan tidak boleh ditolak. Jadi, Sabrian berusaha keras untuk membujuk Valentino agar tidak mengambil semua uangnya. Kalau begitu, aku ambil 20 miliar dulu. Ujar Valentino dengan nada sinis. Sabrian tidak bodoh juga pikirnya. Kalau Sabrian bodoh seperti manajer akun, Valentino pasti akan mengambil semua uangnya keluar. Soal apakah uang di bank cukup atau tidak, itu bukan masalah yang perlu dikhawatirkan oleh Valentino. 20 miliar. Apakah kamu pernah mengambil uang? Apakah kamu tahu kalau lewat dari 200 juta, harus ajukan permohonan terlebih dahulu? Ujar wanita berbaju merah sembari tertawa. Manajer akun dan yang lainnya ikut mengangguk. Mana mungkin uang 20 miliar bisa diambil segampang itu. Meski kamu punya uang, juga harus ajukan permohonan dulu. Kak Delphi, Tuan Valentino boleh mengambil uangnya. Tak disangka, Sabrian langsung menjawab sembari mengayunkan tangannya. Semua orang kembali tercengang. Awalnya mereka sudah terkejut ketika Valentino bilang ingin mengambil uang 20 miliar. Sekarang Sabrian malah bilang bisa memproses pengambilan dana dari Valentino. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tampaknya kartu ini tidak hanya menunjukkan bahwa Valentino kaya. Proseskan sekarang juga, aku butuh cepat. Ujar Valentino dengan nada datar. Valentino terburu-buru karena Angel sedang menunggu. Tuan Valentino, kami butuh waktu untuk mempersiapkan uang sebanyak ini. Sekarang aku akan segera menyuruh staf kami untuk memprosesnya. Bagaimana kalau kita duduk dulu di kantor? Sabrian kembali mengundang Valentino dengan ramah. Sepertinya dia berniat untuk berteman dengan Valentino. Valentino berpikir sejenak, uang 20 miliar memang butuh waktu untuk mempersiapkannya. Jadi dia pun mengangguk. Melihat respons Valentino, Sabrian tampak gembira. Dia segera membungkukkan badannya sembari mengulurkan tangan ke belakang dan berkata, Tuan Valentino, silakan. Valentino tidak sungkan, dia langsung berjalan ke belakang. Ketika melewati wanita berbaju merah, Valentino bahkan tak bermaksud untuk melihatnya. Dia hanyalah orang biasa, pikir Valentino. Pak, dia memukul Kak Delphi. Manajer akun segera menghentikan Sabrian. Benar, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Meski dia kaya, aku juga bukan orang yang bisa ditindas sesuka hati. Ujar wanita berbaju merah dengan marah. Bab 430 triliuner. Begitu mendengarnya, Sabrian berhenti melangkah. Dia memandang ke arah Valentino yang sudah pergi jauh, lalu tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata sembari tertawa. Kalian pikir Tuan Valentino hanya sebatas kaya saja? Asal kalian tahu, bahkan orang grup laki juga harus bersikap sopan padaku karena mereka memerlukanku untuk mengajukan kredit. Kalian pikir kenapa aku bersikap sopan terhadap Tuan Valentino? Sabrian menatap manajer akun dengan ekspresi mengernyit. Kenapa? Tanya manajer akun secara spontan. Kartu miliknya adalah kartu platinum hitam yang dibagikan terbatas di seluruh dunia yang jumlahnya tidak sampai 100 lembar. Orang yang memiliki kartu itu bukan hanya kaya, tetapi mereka adalah tokoh hebat yang sudah berada di puncak kesuksesan. Meski aku menjelaskannya secara panjang lebar, kurasa kalian tidak paham juga. Intinya, biarpun hartamu mencapai triliunan, kamu juga hanya sebatas memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu jenis ini. Kalau Kak Delphi tidak bodoh, sebaiknya pikirkan bagaimana caranya menghadapi Tuan Valentino. Selesai berbicara, Sabrian memberikan kartu kepada staf di konter, lalu berjalan ke belakang, meninggalkan sekelompok orang yang tampak tercengang. Hanya sebatas memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu meski punya aset triliunan. Ada seberapa banyak jumlah triliuner di seluruh dunia? Seharusnya aset Valentino tidak mencapai triliunan, kan? Namun, dia memiliki kartu platinum hitam jenis ini, artinya status dan kedudukannya lebih mengerikan daripada triliuner. Sebenarnya siapa dia? Wajah wanita berbaju merah berubah dari yang awalnya merah karena marah, menjadi pucat pasi karena terkejut. Dalam hatinya,
Wanita berbaju merah tahu jelas kalau dia tidak bisa membalas dendam atas tamparan yang diterimanya tadi. Berpikir sampai sini, wanita berbaju merah tidak berani berada di sana lagi. Dia segera berjalan keluar dari pintu, lalu mengendarai Porsche pergi dari tempat. Nasabah lainnya juga membisu. Pantas saja Valentino begitu percaya diri. Manajer akun terdiam sejenak di tempat, kemudian berjalan menuju counter dan bertanya. Apakah kartu ini benaran bisa dipakai? Ada berapa banyak uang di dalamnya? Pak Halim, kami telah berhasil melakukan pemotongan dana sebesar 20 miliar dari kartu. Sekarang kami sedang membantu Tuan Valentino mengurusnya. Jawab staf sembari sibuk mengurus kerjaannya. Semua orang terkejut. Uang 20 miliar bisa langsung diambil begitu saja. Sebenarnya ada berapa banyak uang di dalamnya? Tanya manajer akun sembari menggertakkan gigi. Dia ingin tahu sebenarnya tadi dia telah menyinggung orang hebat seperti apa. Nominalnya agak banyak, bank kita tidak berhak memeriksanya. Harus bank yang levelnya lebih tinggi baru bisa memeriksa saldonya. Jawab staf dengan ekspresi bingung sembari menatap komputer. Staf tersebut telah bekerja di sini selama 4 tahun, tetapi baru kali ini dia bertemu kondisi seperti ini. Semua orang di dalam bank terdiam. Di dalam kantor, Sabrian menyeduh kopi untuk Valentino. Aroma kopi memenuhi seluruh ruangan kantor. Bapak tidak perlu sungkan. Valentino mengayunkan tangannya. Tuan Valentino, aku tidak sungkan denganmu, kamu juga jangan sungkan. Aku lebih tua 2 tahun darimu, bagaimana kalau aku memanggilmu Valentino? Sabrian memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan hubungan dengan Valentino. Valentino tersenyum sinis sembari mengangguk. Haha, bagus. Valentino, hari ini aku gunakan kopi sebagai pengganti alkohol, mari kita bersulang. Ujar Sabrian sembari tertawa gembira. Setelah itu, Sabrian menyodorkan sebuah kartu nama kepada Valentino dan mengatakan bahwa Valentino boleh mencarinya kapan saja kalau ada masalah. Tentu saja Sabrian tahu bahwa Valentino bisa mengurus segalanya dengan mudah hanya dengan mengandalkan kartu platinum hitamnya. Namun, Sabrian tetap ingin menunjukkan sikapnya dan ini juga termasuk triknya untuk mendekatkan hubungan. Valentino meletakkan cangkir lalu berkata, Kak Sabrian terlalu sungkan. Valentino bisa menebaknya, Sabrian bersikap begitu sopan padanya dan mengundangnya kemari, pasti karena dia ingin mengatakan sesuatu. Pada masyarakat sekarang ini, semua orang bertindak berdasarkan keuntungan. Valentino sangat memahami hal seperti ini. Sesuai dugaan, setelah mendekatkan hubungan dengan Valentino, wajah Sabrian kelihatan ragu dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Kak Sabrian, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan katakan saja. Valentino menyesap kopi sambil tersenyum. Seperti ini Valentino, bisakah kamu menabung sebagian uangmu di bank kami? Jangan khawatir soal bunga, aku tidak akan mengecewakanmu. Sabrian tidak peduli Valentino membutuhkan bunganya atau tidak, tetapi dia tetap ingin menunjukkan niatnya. Sekarang, Valentino akhirnya mengetahui tujuan Sabrian melakukan semua ini. Valentino memiliki kartu platinum hitam global. Dia bisa mengambil uang di Bank Neo, tetapi Bank Neo tidak bisa mengalokasikan uang Valentino. Karena uang itu bukan milik Bank Neo hanya berperan sebagai tempat transfer. Sementara itu, kalau Valentino menabung sebagian uangnya di Bank Neo, maka uang itu menjadi milik Bank Neo dan mereka bisa menggunakannya kapan saja. Oh begitu? Balas Valentino. Ya, Valentino. Target tabungan kami bulan ini belum tercapai, jadi... Sabrian terus mengangguk. Boleh. Aku tabung 20 miliar dulu di bank kalian. Ujar Valentino dengan nada datar. Baik. Valentino sangat lugas. Aku suka berteman dengan orang yang lugas. Sabrian tampak gembira. Setelah menunggu Sabrian selesai berbicara, Valentino berkata dengan pelan. Aku juga ingin membahas satu hal dengan Kak Sabrian. Valentino bersedia membantu. Tentu saja dia juga punya rencananya sendiri. Valentino, silakan katakan. Sabrian terus mengangguk. Skala bank Neo lumayan besar. Seharusnya ada banyak perusahaan yang mengajukan pinjaman di bank kalian, kan? Tanya Valentino. Sabrian menjawab dengan tanpa ragu. Ya, skala bank Neo tidak termasuk sangat besar, tapi pada dasarnya beberapa perusahaan di kota Neo akan mengajukan kredit di bank kami. Begini saja, aku berikan sebuah daftar nama kepadamu. Lain kali kalau perusahaan-perusahaan ini mengajukan kredit, jangan berikan kepada mereka. Selesai berbicara, Valentino mengeluarkan selembar kertas A4 yang diberikan oleh Richard kepadanya. Di atasnya tertulis 12 perusahaan yang bekerja sama untuk melawan grup Kusuma. Setelah mendengarnya, Sabrian tercengang. Dia pun menerima kertas itu dan melihatnya. Di antaranya ada 5 perusahaan yang mengajukan kredit di sini. Perusahaan lainnya mungkin mengajukannya di cabang lain. Tapi aku bisa memberitahukan kepada cabang lain untuk tidak memberikan mereka pinjaman. Valentino, tenang saja. Aku bisa mengurus masalah ini. Sabrian langsung menyetujuinya. Perlu diketahui, asal bisa mendapat dukungan dari Valentino, kerugian dari bunga beberapa kredit ini sama sekali tidak perlu dihitung. Lebih bagus lagi kalau bank lain juga menolak pengajuan kredit mereka. Ujar Valentino sembari mengangguk. Semua bank di kota Neo saling ada hubungan. Aku akan mengurus masalah ini. Valentino, tenang saja. Sabrian langsung menyetujuinya tanpa menanyakan alasan. Valentino mengangguk. Valentino tahu bahwa ke-12 perusahaan ini pasti ada dalang di baliknya, jadi mereka hanyalah bidak catur. Namun, karena mereka berani menjadi bidak catur, maka seharusnya mereka punya kesadaran akan dijatuhkan. Pak, Tuan Valentino, uang 20 miliar sudah disiapkan. Ujar seorang staf wanita setelah mengetuk pintu.
Baik, aku akan keluar sekarang. Jawab Sabrian. Valentino telah berdiri dan berjalan keluar. Dia tidak ingin menunda waktu terlalu lama karena Angel masih sedang menunggunya. Ketika Valentino dan Sabrian berjalan keluar bersama, tatapan para nasabah terhadap Valentino sudah berubah drastis.